Annyeonghaseyo Yorobun. Sebelum mulai ke sinopsisnya, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya ya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama kita mulai. Sijak. Tes kemudi otomatis pun dimulai. Saat proses tes berlangsung, pihak Morning AI turut hadir. Kedatangan tersebut bermaksud untuk menyaksikan teknologi sistem kemudi Tarzan buatan kembar Shin yang juga mereka gunakan dalam sistem mereka. Sebab rencananya, mereka akan ikut serta dalam tender perusahaan kemudi otomatis mendatang. Namun ternyata, Dosan dan kawan-kawan mengganti seluruh algoritma sistem Tarzan buatan kembar Shin dengan yang baru. Hal ini mereka lakukan setelah menemukan hal-hal yang tidak bekerja dengan baik di dalamnya. Mendengar itu, awalnya pihak Morning AI meremehkan. Namun, satu persatu bagian tes berhasil dengan mudah Tarzan lalui, seperti mengatur kecepatan yang tepat hingga berhenti saat diperlukan. Bahkan, kelihatan sekali kalau sistem kemudi otomatis Tarzan lebih baik dibandingkan milik Morning AI. Tarzan pun berhasil mendapatkan izin kemudi sementara, dan sekali lagi kita diperlihatkan keberhasilan kerjasama mereka. Melihat keberhasilan tersebut, Inje meminta agar Chongmyong Company mengikuti tender kemudi otomatis yang Morning AI singgung. Tapi Dalmi menolak. Ia bahkan mencurigai niatan Inje. Jangan-jangan mereka ikut hanya karena Inje tidak ingin kalah dari Morning AI. Dalmi tidak setuju, sebab jika dibandingkan, perusahaan mereka masih amat baru dan kecil. Mana mungkin mereka bisa menang? Dan untuk apa membuang waktu hanya untuk mengikuti sesuatu yang sudah jelas kegagalannya? Di sini, kita bisa melihat bahwa Dalmi makin matang dalam berbisnis. Ia terlihat lebih hati-hati ketimbang 3 tahun lalu, sebab ia sudah berpengalaman. Keputusannya yang tergesa-gesa dulu membuatnya kehilangan rekan-rekannya. Ia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Diam-diam, Dosan mendengar pembicaraan tersebut. Saha gerah melihat komentar gadis-gadis di channel vlog Chulsan. Ia pun meminta Chulsan berhenti membuat vlog. Awalnya Chulsan menolak, tapi dalam waktu singkat ia langsung menyetujuinya. Emang bucin ya, diminta apa langsung nurut aja. Lalu Saha juga menembak Chulsan dengan elegan. Tetap jaga image, tapi unyunya kebangetan. Perhatian, kapal Chulsan dan Saha resmi berlayar. Dalmi, Dosan, dan Ji-pyong terjebak di dalam lift. Ji-pyong sempat sengaja memanas-manasi Dosan, tapi dasarnya Dosan emang gak pernah peka. Sambil menunggu pintu lift dibuka, Dosan mengajak Dalmi untuk coba mengikuti tender, yang langsung berubah menjadi perdebatan sengit antara Ji-pyong dengan Dosan. Menurut Dosan, setidaknya mereka harus mencoba untuk mendapatkan pengalaman. Sedangkan menurut Ji-pyong, hal tersebut hanya akan berujung sia-sia. Ji-pyong juga kembali menggunakan frasa berlayar tanpa peta yang sempat diulang beberapa kali dalam drama ini. Katanya, Dalmi dan kawan-kawan akan celaka jika berlayar tanpa peta, alias berjalan tanpa tahu arah pasti. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti, pun tidak tahu apa mereka bisa melaluinya dengan baik. Hal ini jelas terlalu beresiko. Namun Dosan menekankan bahwa berlayar tanpa peta alias mengambil resiko tidak selalu berbuah buruk. Mereka bisa saja bertahan. Pun perjalanan tersebut bisa jadi sangat menakjubkan. Ia juga menambahkan bahwa orang-orang yang punya keberanian mengambil resiko artinya adalah orang-orang yang siap menjalaninya. Namun di akhir, Dosan mengembalikan keputusan tersebut kepada Dalmi. Yang jelas, apapun keputusannya, ia akan mendukung. Ia berkata demikian hanya karena khawatir menjadi penghalang keputusan Dalmi. Ia tidak mau Dalmi ragu mengambil keputusan karena takut kehilangan rekan timnya seperti dulu. Sebab kini Dosan sudah berubah. Ia bukan lagi Dosan yang lemah dan tak punya kekuatan seperti dulu. Mendengar ucapan Dosan, Dalmi tampak terkesan. Sedikit banyak ia setuju dengan ucapan Dosan. Sebab seperti yang kita tahu, Dalmi dan Dosan punya kemiripan sifat, sama-sama pengambil resiko. Namun, ia harus mempertimbangkan sisi rasionalitas. Jadinya, Dalmi makin galau saja. Dalam keadaan galau itu,
ia malah menemukan sang nenek tengah mengaduk adonan kondok tengah malam. Mulanya, usaha sang nenek memang berhenti. Ia juga sempat sering lebih banyak tidur dan membuat Dalmi khawatir. Namun, Ibu Dalmi menghadiahkannya tempat sewa untuk kembali berjualan menggunakan uang kompensasi yang ia dapatkan pasca perceraiannya dari Won Dujong. Hadiah ini ia berikan sebagai bentuk balas budinya atas jasa sang nenek membesarkan Dalmi selama ia absen. Sang nenek cemas dan kelimpungan sekali waktu pertama mendengar berita ini, sebab Ibu Dalmi terkenal sangat ceroboh dan nggak tahu apa-apa. Tapi berhubung tempatnya sudah disewa, mau nggak mau, mereka jadi harus tetap berjualan. Melihat itu, Dalmi jadi tersadar bahwa mereka mungkin memang harus mencoba. Mereka punya kemampuan, lalu punya tempat untuk mengimplementasikannya. Walaupun tidak tahu hasilnya akan seperti apa, tapi sama seperti ucapan sang nenek, setidaknya mereka harus mencoba. Kini, kita beralih ke Ji Pyong dan Dosan. Ji Pyong meminta Dosan mengembalikan surat-surat Dalmi. Dan sebagai gantinya, Dosan memintanya mengembalikan tanaman yang dulu Dalmi beri. Tanaman yang sudah Ji Pyong rawat sepenuh hati itu loh. Namun, keinginan Dosan untuk mengembalikan surat tersebut hilang begitu kembali membacanya. Ji Pyong pun sengaja mendatangi rumah Dosan. Di sini, lagi-lagi kita diperlihatkan hubungan love-hate Dosan dan Ji Pyong yang gemesin banget. Dalam keadaan mabuk, Dosan bertanya alasan Ji Pyong memakai namanya dalam surat. Ia pun berkata jujur, bahwa rupanya Ji Pyong menggunakan nama Dosan karena ia terlihat beruntung. Beruntung karena memiliki keluarga dan orang tua yang bersikap hangat kepadanya saat memenangkan Olimpiade. Berbeda sekali dengannya, yang meski memenangkan lomba simulasi investasi saham dulu, tidak ada orang yang berlaku demikian di sampingnya. Ia iri terhadap Dosan atas keberuntungan tersebut. Sekali lagi, kita diperlihatkan betapa Ji Pyong mendambakan kehangatan keluarga. Dosan pun berkata jujur. Dia juga iri terhadap Ji Pyong. Sebab alasan utama Dalmi menyukai Dosan semata-mata karena surat yang Ji Pyong tulis. Adapun yang Dalmi sukai darinya hanya tangan. Sebab itulah, ia berusaha mengalahkan kenangan Dalmi dan Ji Pyong menggunakan tangannya. Ia berusaha sekuat tenaga melakukan banyak hal dengan tangan itu. Membuat nunggil, juga membuat teknologi-teknologi lain dengan tangannya sebagai programmer. Namun melihat kedekatan Dalmi dan Ji Pyong kini membuatnya sadar bahwa ia kalah. Meskipun bahasannya berat, tapi Ji Pyong yang lagi mabuk emang segalanya deh, unyu banget. Paginya, Ji Pyong terbangun dan berhasil mengingat pembicaraannya dengan Dosan. Ia pun mengingat kembali percakapan telepon Dongchon dengan sepupunya. Soal kriteria idaman Dalmi yang jawabannya berbunyi pria bertangan besar. Ji Pyong pun sadar kalau ternyata ucapan tersebut bukan merujuk pada kriteria, tapi soal siapa yang Dalmi sukai. Ji Pyong keluar kamar dan tanpa sengaja mendengar percakapan Dosan dan ibunya. Dosan meminta lauk untuk Ji Pyong bawa pulang. Sebab sebelumnya, Ji Pyong pernah berkata bahwa ia menyukai lauk tertentu. Mendengar itu, Ji Pyong malah marah. Sadar gak sih, Ji Pyong itu selalu sensitif waktu diperlakukan baik oleh orang sekitar. Dulu, dia juga marah saat mendapat perlakuan baik dari nenek Dalmi. Sepertinya, Ji Pyong merasa takut dan was-was begitu mendapatkan perhatian. Mungkin karena selama ini ia selalu hidup sendiri. Ji Pyong meminta Dosan untuk membiarkannya membawa surat beserta tanaman. Karena sekalipun ia bawa keduanya, Ji Pyong tahu kalau dia yang kalah. Kenangannya bersama Dalmi berhasil Dosan kalahkan. 됐어. 이걸로 충분해. Melihat Dosan yang selalu tampak tidak peka, Ji Pyong pun memberikan petunjuk. Ia menyuruh Dosan untuk kembali memastikan kepada Dalmi siapa yang sebenarnya ia suka. Dan Dosan melakukannya. Keduanya pun berpapasan di dinding sticky notes. Dalmi bilang ia akan memutuskan untuk ikut tender jika berhasil menemukan sticky notes yang Dosan tulis dalam waktu semenit. Namun Dosan justru langsung memberikannya, menyiratkan bahwa ia mendukung keputusan Dalmi. Dalmi pun membaca tulisan tangan Dosan tersebut dan menyadari bahwa apa yang ia tulis berhubungan dengannya. Bahwa keinginan pertama Dosan memasuki sandbox adalah untuk membuat kebohongan sosoknya pada Dalmi menjadi nyata. Di sana, Dosan kembali bertanya apa hal yang Dalmi sukai darinya.
Awalnya, Dalmi menolak untuk menjawab, tapi akhirnya ia berkata bahwa ia tidak butuh alasan. Ya, karena dia suka Dosan, itu saja. 너니까. 네가 이유야. Sejalan dengan premis sebelumnya, bahwa ia bukan menyukai pria bertangan besar, namun dia menyukai Dosan yang rela melakukan banyak hal untuknya dengan tangan tersebut. Keduanya pun berciuman. Ji Pyong menghindari Dalmi, dan Dalmi menyadarinya. Ia mungkin enggan mendengar secara langsung kalau hubungan Dalmi dan Dosan kini berjalan lancar. Ia pun berkata bahwa mulanya ia pikir ia akan mampu bersikap biasa-biasa saja, tapi ternyata tidak. Sebab jika ia mampu bersikap biasa saja, hal itu membuktikan bahwa perasaannya pada Dalmi tidak seberapa besar, dan kenyataannya jelas sebaliknya. Sebab itulah Ji Pyong meminta waktu untuk sendiri. Lalu, kini kita diperlihatkan Won Du Jong. Setelah perceraiannya dengan ibu Dalmi, In Jae memutuskan untuk mengajukan pencabutan adopsinya pada sang ayah tiri. Won Du Jong pun kesal begitu mengetahui niatan tersebut. Ia ingin In Jae kalah. Won Du Jong pun berniat menjatuhkan perusahaan Chongmyong dengan cara yang sama yang dulu Dalmi gunakan. Mengancamnya dengan kekuatan media massa. Mereka sengaja memberikan bahan liputan ke seorang wartawan soal Chongmyong Company yang faktanya perusahaan rintisan baru berencana mengikuti tender kemudi otomatis. Tapi baru-baru ini terkena serangan perangkat pemeras. Logikanya, jika sistem kemudi otomatis kena peretas, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Artinya akan bahaya kalau sampai Tarzan memenangkan tender. Wartawan ini pun betul-betul datang. Di muka, ia memasangkan aura baik, padahal di belakang, dia sudah punya niatan jahat. Rupanya, wartawan ini memang terkenal sering menyerang perusahaan rintisan dan memeras mereka. Begitu menyadari niatan terselubung sang wartawan, Ji Pyong langsung buru-buru berlari ke ruang tempat Chongmyong Company mengadakan rapat. Namun ternyata, yang Ji Pyong khawatirkan tidak terjadi. Dalmi menyadari headline berita seperti apa yang hendak sang wartawan terbitkan, dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Mereka pun mengungkapkan tersangka di balik serangan perangkat pemeras tersebut. Yongsan dan Saha membuat anagram dari nama host perangkat pemeras yang menyerang mereka sebelumnya. Untuk yang belum tahu, anagram itu didapat dari kata atau frasa yang diacak dan dibentuk ulang menggunakan huruf asli kata atau frasa awal. Chulsan cemburu banget selama prosesnya. Tapi kesabaran Chulsan seenggaknya membuahkan hasil. Mereka mendapatkan berbagai kata dari hasil anagram tersebut. Salah satunya adalah Apollon dan Artemis. Begitu Dosan melihatnya, ia langsung teringat dengan username kembar Shin di dalam sistem awal Tarzan. Username Shin Yon adalah Apollon, sedangkan username Shin Jong adalah Artemis. Kalau mau tahu, Apollo sama Artemis ini tampaknya diambil dari mitologi Yunani loh. Mereka adalah dewa-dewi Yunani yang juga sepasang anak kembar. Cocok sekali sama Shin-yon dan Shin-jong yang juga anak kembar. Mereka pun menaruh kecurigaan tentang alasan mengapa si kembar menaruh perangkat pemeras dalam sistem perusahaannya sendiri. Dalmi akhirnya ingat kalau sebelum mereka diretas, kembar Shin sempat bertemu dengan Won Sang-soo. Dosan pun kembali mengecek kecurigaan tersebut saat pertemuan acara tender. Dan ternyata kecurigaan mereka benar. Kembar Shin pun diinvestigasi oleh pihak berwenang. Tahu kalau berita ini balik menjadi bumerang baginya, si wartawan tidak mau meliput berita tersebut. Tapi kalau dia sampai benar-benar tidak mau, kan jadi kelihatan ya kalau memang dia ada kecenderungan berpihak pada siapa. Wah, keren banget ya. Di sini kita bisa melihat perubahan Dalmi dan rekan timnya. Kemampuan mereka semua sudah makin matang. Melihat kemampuan Dalmi kini, Ji Pyong merasa lega sekaligus kecewa. Mungkin dia merasa perannya sudah tidak lagi diperlukan seperti dulu. Dosan datang berkunjung ke kedai kondok baru milik nenek dan ibunya Dalmi. Di sana, sang nenek berterima kasih kepada Dosan, sebab kehidupan barunya terasa tetap nyaman berkat Nungil. Menyadari kembalinya Dosan dengan Dalmi, sang nenek pun teringat dengan Ji Pyong.
Ia tampaknya langsung peka kalau Ji Pyong pasti tengah mengalami kesulitan dan bergegas mendatanginya. Ji Pyong terus-menerus bertanya apa ada sesuatu yang bisa ia berikan kepada sang nenek. Namun nenek Dalmi menolak. Katanya, lebih baik jika Ji Pyong menggunakan uang tersebut untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Menyadari gelagat Ji Pyong yang aneh, nenek Dalmi pun langsung bertanya, apa Ji Pyong akan pergi. 순쟁이는 어디 가냐? 응? Biar enggak kepanjangan, lanjut di part kedua ya.